Hendro Priyono ingatkan semua pihak agar hati-hati soal Al Zaitun. Dan itu kan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Ya itu aja selama 2001-2004 itu. Artinya dengan isu itu berarti Bapak membantah ya Pak, nggak ada backing kepada Al Zaitun itu ya Pak? Saya kan bagaimana presiden saya. Oke Pak, makasih Pak. Karena tolong kita masyarakat yang ini kan pers yang menjadi penyambung inspirasi. Tolong hati-hati. Oke. Makasih ya Pak. Kalau merespon sesuatu seperti Al Zaitun, waspada. Ya masih kita tampung lah suara-suara baik dari pihak Zaitun sendiri, akan kita mintai keterangan lagi. Kemudian pendapat-pendapat usulan dari pihak luar juga harus kita perhatikan. Tapi ini kan menyangkut masalah yang cukup sensitif dan kompleks, menyangkut banyak orang. Menjadi salah satu referensi di dalam proses penegakan hukum ini gitu. Kalau MUI sendiri sudah memberikan semua keterangan-keterangan yang didapatkan dari hasil investigasi yang dilakukan yang cukup panjang dari mulai tahun 2002. Sebetulnya MUI sudah melakukan investigasi terkait dengan Al Zaitun. Jadi kalau kami sebagai masyarakat ya tentu sangat menunggu-nunggu gitu. Kalau perlu hari ini langsung tersangka. Harus untuk kita bisa bertahan sampai 2045, kita harus sadar bahwa kita ini berada di era yang seperti ini. Dan kita tidak bisa diam saja. Tiba-tiba kita diserang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan bertahan, kita nggak bisa menyerang balas. Jadi kalau itu masuk, semakin nggak bisa kita membedakan mana hoax, mana yang benar. Sehingga kita beradu sendiri dengan artificial intelligence. Saya bisa setel, Anda A sama B, kirim-kiriman WA gitu. Padahal yang ngirim saya, kamu berkelahi sendiri. Itu akan terjadi. Dan sulit sekali kita untuk membedakannya. Apalagi sudah bisa suara Anda persis. Dan untuk persis Anda bicara persis seperti itu. Tapi sebetulnya tidak pernah bicara. Dan ini tidak lama lagi. Sudah dekat. Sudah dekat, cuma 1 jam terbang ke sini. Saya rasa begitu. Kalau kita melihat makin banyak negara yang membentuk, kita lihat aja kok makin banyak yang membentuk, gitu loh. Saya pikir ini mungkin belum jadi pemikiran dari para penguasa yang terkait. Tetapi masyarakat, kalau masyarakat sadar, tentu masyarakat ini akan membawa pemikiran ini supaya menggugah saudara-saudara di DPR untuk bicara soal ini dan juga kepada eksekutif. Kalau saya kan udah orang zaman dulu, saya udah di luar panggung ya. Begini saja saya masih ditunjuk-tunjuk bilang Al Zaitun saya. Itu kan zaman 22 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu. Ya ini kan namanya udah juga perang psikologi ini. Ini udah putar-putar. Dulu kan nggak ada kumis saya. Udah jelas saya pidato masih muda, masih keren. Sekarang kan udah aki-aki. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono mengingatkan semua pihak terkait pemberitaan soal pondok pesantren Al Zaitun. Hal ini disampaikan Hendro usai acara pengukuhan Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose sebagai Guru Besar Tetap STIK di Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan pada Senin 24 Juli. Tolong kita kan masyarakatkan pers yang menjadi penyambung aspirasi, ujar Hendro Priyono kepada wartawan. Hendro meminta agar media hati-hati terkait pemberitaan Al Zaitun. Tolong hati-hati dalam merespon sesuatu seperti Al Zaitun. Waspada saja, hati-hati, tuturnya dengan santai. Hendro Priyono juga memberikan tanggapan soal tudingan membackingi pondok pesantren Al Zaitun. Hendro menegaskan kedekatannya dengan Al Zaitun karena dahulu posisinya sebagai pejabat. Dulu kan saya pejabat, nah itu kan pondok pesantren Al Zaitun diresmikan Presiden Republik Indonesia. Ya, itu saja. Ya, selama 2001 hingga 2004, ujar Hendro. Ponpes Al Zaitun diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie. Saat itu Hendro Priyono menjabat sebagai Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 1998 hingga 1999. Saya kan bagaimana presiden saya, ujarnya sambil tertawa. Nama Hendro Priyono tersangkut dalam isu Al Zaitun usai video lawas Hendro Priyono beredar luas di media sosial.
Salah satu video viral itu beredar di media sosial TikTok yang diunggah oleh akun @rajotanjung pada 19 Mei lalu. Video itu memperlihatkan sosok pria yang diduga Hendro Priyono itu menganggap bahwa Panji Gumilang adalah sahabatnya. Menko Polhukam Mahfud MD pekan lalu menceritakan sejarah kelompok Negara Islam Indonesia atau NII hingga operasi intelijen yang dilakukan oleh Ali Murtopo pada masa Orba dengan membentuk NII tandingan. Mahfud membeberkan NII hasil operasi dan bentukan pemerintah waktu itu salah satu wilayahnya adalah Komandemen 9 yang sekarang menjadi Al-Zaitun. NII diadu dengan NII, maka NII akan hancur sendiri, kira-kira begitu tutur Mahfud. Sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, kemudian Panji Gumilang memecahkan diri, menampilkan sosok Al-Zaitun yang seperti sekarang.